Pernah mendapatkan hinaan dan cercaan bukan suatu rintangan yang mampu meredupkan semangatnya. Dengan penuh keyakinan, Grace Natali terus maju dan berhasil menembus impian. Grace adalah wakil pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan juga pendiri PSI. Kini dunianya tak lagi memberitakan sesuatu, namun justru ia yang jadi berita. Oke, saya lahir di Jakarta tanggal 4 Juli tahun 82. Aduh, harus banget ya bahas tahun. Dari kecil tinggal di Jakarta, tapi ibu saya itu dari Bangka Belitung. Kalau papa dari kecil juga di Jakarta, dari lahirnya juga di Jakarta. Nah, kemudian waktu masa kecil ya biasa-biasa aja. Saya cita-cita seperti anak-anak lainnya pada era itu, pengen jadi dokter. Itu kayaknya cita-cita standar anak-anak zaman itu ya. Kemudian pernah juga pengen jadi orang yang kerja di hotel, nggak jelas banget tapi gitu ya. Karena ngeliatnya hotel enak ya, bagus gitu kan. Terus kayaknya wangi, dingin-dingin gitu kan. Nah terus udah gitu ganti lagi cita-citanya. Karena lebih mendekati dewasa tuh makin realistis. Kata mama waktu itu udah cita-cita nggak usah yang susah, yang gampang cari kerja aja kata mama gitu kan. Nah jadi dengan influence dari keluarga akhirnya cita-citanya akuntan. Itu agak-agak lebih ini sih ya, lebih realistis aja lah karena katanya akuntan di semua kantor butuh gitu kan. Itulah sebabnya saya masuk ke kuliahnya tuh jurusannya akuntansi. Dan selama kuliah juga tipenya anak yang baik-baik aja. Saya asdos di kampus. Nilai-nilai saya juga selalu antara A atau B. Cuma pernah 1 C, itu karena pacaran. Makanya kalau pacaran itu memang bisa mendistract kita ya gitu. Sampai sekarang saya jadi nyesel nih saya punya C1. Nah kemudian saya masuk ke jurnalistik juga nggak sengaja. Jadi hidup saya tuh kalau dibilang banyak nggak sengajanya karena saya punya planning apa akhirnya jadinya yang lain gitu ya. Saya planning akuntansi ternyata jadinya jurnalis. Gara-garanya waktu saya SMA kelas 3 itu guru bahasa Inggris waktu itu mulai ngarah-ngarahin ikut lomba. Ya, jadi ikut lomba news reading competition, udah gitu lomba debate, lomba newscasting gitu-gitu yang diarahin sama dia. Dan kebetulan hampir selalu jadi juara. Nah lama-lama saya nggak didaftarin pun cari sendiri lombanya karena seneng dengan adrenalinnya. Kita kompetisi antara menang atau kalah itu seru gitu kan, deg-degannya itu menyenangkan. Dan yang lebih menyenangkan lagi dapat hadiah. Buat anak SMA gitu kan, dapat hadiah sekian ratus ribu waktu itu lumayan banget nambah-nambahin uang jajan. Nah waktu itu saya udah kuliah, saya ingat banget lagi nonton TV SCTV waktu itu di bawahnya tuh ada news sticker lomba SCTV Goes to Campus. Hadiahnya dong yang waktu itu bikin saya melotot gitu ya adalah motor kalau berhasil jadi juara 1. Saya nggak bisa naik motor, tapi waktu itu langsung kepikir wah kalau dapat motor mau dijual ini dapat berapa nih waktu itu nilainya kayaknya di atas 10 juta ya udah pasti sih. Mungkin 13 juta apa sekitaran gitu deh, udah lupa ingat juga karena udah lama. Dan saya waktu itu daftar hari terakhir dan pesertanya sekitar 500-an, lokasinya di UI. Dan ternyata saya masuk ke semifinal, masuk finalis dan ternyata juara 1 gitu. Saya masih ingat banget karena papa saya datang dengan membawa video kameranya, recordernya yang udah tua itu. Terus suaranya dia masuk gitu di situ. Waktu diumumin juara 1. Mah, anak kita juara 1. Tahu gitu kita bajunya rapihan katanya. Soalnya dipoto ke depan gitu kan. Jadi bahkan papa mama aja nggak nyangka jadi juara 1. Dan ternyata itu menjadi titik awal dari karir jurnalistik saya. Karena waktu itu saya di akhir masa kuliah, habis lomba langsung sidang skripsi dan ditawarin sama SCTV mau masuk nggak jadi jurnalis junior gitu kan di Liputan 6. Waktu itu saya pikir, wah ini kan saya ceritanya mau jadi akuntan nih. Dan udah ada beberapa yang manggil perusahaan, tapi karena waktu itu kan nothing tulus, namanya juga anak masih umur berapa tuh waktu itu 21 mungkin ya.
masa-masa hidup suka-sukanya aja gitu kan, nggak ada tanggungan. Pikirnya nggak usah panjang-panjang banget, jadi yaudah cobain aja. Kalau ternyata nggak suka, ya udah kan tinggal banting setir. Nah, dan saya akhirnya masuk ke SCTV dan motornya sudah langsung saya jual tentunya, uangnya langsung masuk tabungan. Kemudian saya masuk ke SCTV dan disitulah saya belajar dari nol. Pertama-tama masuk ke tim kriminal dulu, jadi ngerasain masuk jam 9 malam baru masuk kantor, shiftnya sampai jam 6 pagi. Kalau udah mau libur, shiftnya selesainya malam gitu ya. Jadi sebenarnya agak curang sih, itu agak tega juga ya. Kalau orang udah mau libur tuh suruh selesai shiftnya tuh malam gitu kan. Baru masuk setelah libur shiftnya pagi banget. Jadi kan sebenarnya kita istirahatnya tuh sebentar banget gitu ya. Tapi di situ kita belajar banget, buat saya pengalaman di jurnalistik tuh sangat-sangat berharga karena kita jadi belajar bisa survive di semua situasi. Mau dilempar kemanapun, saya yakin saya pasti bisa hidup dan bisa beradaptasi. Mau ditaruh di yang namanya Bantar Gebang pernah, ke tempat bencana pernah, ngejar teroris pernah, ke daerah konflik pernah gitu kan. Jadi mau di mana aja bisa lah, kita udah pernah mengalami semuanya. Dan waktu itu kalau saya dengar dibandingkan dengan wartawan yang sekarang, yang anak-anak yang baru gitu ya, ternyata pada saat itu memang demand-nya kita lebih tinggi. Pada masa itu saya rasa samalah semua wartawan, nggak ada yang berani pulang sebelum disuruh pulang gitu kan. Takutnya minta ampun, boro-boro sekedar minta, udah lama nih saya di sini gitu ya, misalnya lagi disuruh keluar kota ngeliput bencana, minta pulang dong, nggak ada yang berani minta. Nunggu ditarik, dituker timnya baru pulang gitu. Tapi dengar-dengar sekarang beda gitu ya. Sekarang bisa ada yang nolak, dikirim kemana, bahkan belum dipanggil pulang, kalau nggak pulang-pulang pulang sendiri gitu. Itu cerita-cerita yang saya dengar dari teman-teman yang masih di media gitu. Jadi saya merasa beruntung berada di tempat itu, berada digembleng sama senior-senior saya yang bagus-bagus, yang dimana kita belajar jadi punya daya tahan, resilience, punya semangat, pokoknya harus bisa. Bagaimana caranya? Pasti bisa, pasti ada jalan gitu, kira-kira gitu ya. Terus terutama juga buat saya belajar untuk bisa enak ketemu dengan siapapun, selalu punya topik untuk dibicarakan, nyaman ketemu dengan siapapun, mau orang yang pejabat yang tinggi sekalipun. Kita nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu udah sering kali ya nanya-nanya sama banyak orang, ketemu dengan beraneka ragam, jadi kayaknya pede-pede aja gitu, nggak merasa kita nggak satu level dengan orang yang tokoh yang tinggi itu gitu. Begitu pula tapi juga ketika kita ketemu dengan narasumber yang masyarakat yang berada di lapisan yang lain juga oke-oke aja, karena setiap kita liputan ya ketemunya orang dari satu hari itu bisa ketemu mulai dari pedagang di pasar sampai dengan menteri gitu kan levelnya. Jadi punya fleksibilitas yang tinggi gitu. Dan ternyata itu sangat membantu saya ketika sekarang saya ada di posisi berjuang di jalur politik. Ketika PSI dibangun di awal, semua orang bilang bikin partai itu susah, jangan cari susah gitu ya. Udah gabung aja dengan yang sudah ada, jangan cari-cari masalah deh gitu ya. Tapi justru karena kita punya jaringan atau network, jadi tuh harta terbesar jurnalis buat saya adalah jaringan, narasumber, kenalan di mana-mana. Itu yang bantu PSI di awal. Ketika kita harus ngumpulin tanda tangan orang di semua provinsi. Banyak teman-teman media jadi backbone kita untuk jadi inisiator. Nah gitu ya. Jadi termasuk juga ketika kita berusaha untuk ngerekrut pengurus, kemudian ngerekrut caleg gitu ya, ngerekrut atau juga melakukan fundraising, friend raising gitu. Saya merasa banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari ketika saya jadi wartawan itu kepake banget. Ilmu nggak tahu malu gitu ya, ilmu terus berjuang meskipun ditolak gitu, ilmu selalu ada jalan, pokoknya nggak ada jalanmu tuh selalu ada jalan gitu. Itu yang membawa kita sampai ada di titik ini yang tadinya orang bilang nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kalian bisa jadi peserta pemilu, nggak mungkin bisa bikin partai, itu susah banget dan sebagainya. Ternyata kita bisa. Jadi sekarang ini kalau dengar orang, apalagi di era medsos ya, yang orang tuh bisa ngomong tuh jahat banget, padahal kalau ketemu orangnya belum tentu berani gitu. Tapi kalau di medsos semua orang berani. Bully buat saya biasa, makanan sehari-hari, dan saya belajar di dunia ini gitu ya. Kita tuh jangan tahu, boleh sekedar tahu, tapi jangan dimasukin ke hati.
Jadi saya belajar untuk lebih lebih tahan banting lagi. Orang mau bilang nggak mungkin, nggak bisa, ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Tapi yang pasti buat saya tidak ada yang tidak mungkin, selalu ada jalan. Saya udah pernah ngalamin banyak hal yang mungkin kamu kalau dilempar ke tempat itu nggak bisa gitu. Jadi itu yang membuat kita selalu merasa ada jalan. Wawancara ya selalu kalau bertemu dengan orang-orang hebat pasti selalu berkesan lah, karena ya dia siapa, kita siapa gitu kan. Tapi buat saya ya, momen-momen yang paling berkesan antara lain ketika misalnya mungkin liputan pertama saya kali ya. Liputan pertama ke daerah bencana, yaitu ke Gunung Talang di Padang, Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Solok, dan itu adalah gunung kedua tertinggi di Sumatera Barat. Waktu itu habis tsunami, jadi saya sebagai anak yang lugu dan naif, dan seperti tadi saya bilang, saya di kampus tuh tipe-tipe anak belajar gitu ya, makanya kan nilainya bagus, tapi bukan tipe-tipe kayak pecinta alam gitu, bukan tipe yang adventure sebenarnya. Ketika dapat tugas meliput Gunung Talang, saya dengan naifnya berpikir, oh ya udah kalau gitu kita nanti sewa kendaraan, nanti kita naik ke gunungnya, terus kita ambil gambar. Aku tuh buru-buru turun, takut meleduk gitu kan gunungnya. Kan waktu itu lagi status awas gitu kan, yang semua orang tuh disuruh turun, disuruh ngungsi, kita tuh malah naik. Nah ternyata pada hari H, di hari kesekian kita udah di Solok waktu itu, saya kebetulan udah dalam tahap begah banget, ketemu namanya kari-karian, karena hampir pagi, siang, sore, malam makannya kari-kari dan gulai gitu. Jadi hari itu saya bahkan udah cuman ke minimarket beli roti yang seadanya, karena udah nggak sanggup lagi makan berat dengan gulai di pagi hari gitu ya. Terus air juga bawa yang seadanya aja, beli minum di warung, terus udah nggak full juga gitu ya. Terus driver kita berhenti di sebuah desa, terus dia bilang, ya Mbak, Mas, di sini nih. Kok di sini gitu? Gunungnya mana? Tuh di atas, katanya gitu. Jadi gunungnya aja nggak kelihatan, ketutup awan. Disuruh naik itu gitu kan. Terus kameramenku sebenarnya dia lebih berpengalaman, tapi dia juga nggak bilang gitu kan, kalau kita tuh bakalan mendaki benar-benar dari kaki gunung pakai kaki gitu ya. Nah jadi nah dengan naifnya, ya udahlah Mas, ayo kita naik gitu kan, tanpa perbekalan sama sekali. Dan kita naik gunung. Driver kita katanya anak pecinta alam. Ternyata sampai di pos pertama dia undur diri. Kata dia, saya nganternya sampai di sini aja. Gitu, terus kita ditinggalin. Nah, dianya pergi, datanglah satu ekor anjing hutan. Anjing hutan atau anjing, pokoknya nggak ada leher kalungnya gitu ya. Entah dari mana. Dan ternyata memang di Kabupaten Solok itu orang biasa banget melihara anjing, meskipun mayoritas penduduknya muslim, karena untuk mengusir hewan-hewan yang merusak tanaman warga gitu. Jadi kita naik dan ada 3 pemuda desa yang ketemu di jalan, karena kalau mereka mau jago-jagoan di saat orang lagi ngungsi, mereka kepingin membuktikan kalau mereka bisa sampai di puncak. Itulah pasukan yang tidak sengaja ketemu dengan tujuan yang sama, mau nyampe ke puncak gitu ya. Saya hampir nyerah karena sempat hujan, baju di badan basah sampai kering, kemudian nggak ada makanan sama sekali di yang kita bawa, air pun tidak ada gitu ya. Nadahin air hujan, ketemu mata air baru ngisi air lagi. Intinya sudah sempat dengan tertatih-tatih dan tidak ada jalan setapak, jadi ada yang harus manjat pohon tumbang gitu, nggak ada jalan setapak gitu ya. Sampai sempat pengen nyerah rasanya. Tapi siapa yang bisa nolongin? Karena udah nggak ada signal waktu itu gitu. Bawa telepon satelit sih, masih inget zaman telepon satelit gitu. Nggak ada signal juga. Siapa yang bisa nolongin gitu kan? Jadi kata kameramen saya waktu itu, dia panggil saya Ndo, kita mesti naik nih karena nggak ada yang bisa nolongin kita, katanya gitu ya. Akhirnya kita lanjut lagi naik. Dan sampai di sana, akhirnya sampai di Kawah Baru, ngambil gambar sebagai wartawan baru, nggak biasa on cam, latihannya belum selesai, jadi salah melulu.
sampai pita yang terakhir dan baterai yang terakhir baru bener gitu. Jadi kalau sampai salah lagi, nggak ada lagi baterainya, nggak ada tape-nya gitu ya. Dan di belakang kita itu banyak banget bolong-bolong kecil mau ngeluarin asap. Jadi kawah baru itu banyak, minta ampun, gedenya luar biasa. Dan ya si anjing itu ada di dalam foto-foto yang kita ambil masih pakai kamera biasa ya, bukan kamera digital. Dia tetap ada di sana menemani dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau kita ingat sekarang, ya anjing ini untungnya menemani kita karena kan katanya hewan itu punya insting. Kalau ada bencana dia akan lari duluan gitu. Dan anjing ini dengan santainya ikut kita, tidak pernah mendahului. Kalau kita berhenti dia berhenti gitu kan. Nah akhirnya ketemu pemuda desa itu di puncak dan mereka bilang, "Kak jangan ke sebelah sana ya, karena anginnya itu yang ada gas beracun tuh di sana." Jadi dengan beruntungnya kita tanpa ngitung-ngitung arah angin gitu ya, untung kita nggak di tempat yang gas beracun. Kalau nggak ya almarhum aja gitu kan, ditemukan dengan tanpa persiapan, nggak bawa bekal, nggak ngecek arah angin dan sebagainya. Betul-betul pure keberuntungan penyertaan dari Allah yang Maha Kuasa, kita bisa naik dan akhirnya untuk turun udah nggak ada tenaga. Jadi kaki ini, saya baru tahu kalau kaki kita forsir, itu kaki bisa goyang sendiri. Artinya gemeteran, jadi kita udah tegap-tegapin juga nggak bisa tegap lagi sampai pada tahap itu. Karena udah terlalu capeknya dan kita harus segera turun karena takutnya kalau nggak turun itu gelap total, tentunya tidak ada lampu. Dan kalau udah gelap total ya ntar ada binatang buas dan sebagainya ya bahaya gitu kan. Jadi akhirnya kameramen saya minta tolong, Dek tolong ini Do ini dibawa gitu ya. Jadi digendong akhirnya, gantian mereka nggendong dan mereka jagoan banget, udah kayak Spider-Man. Jalanannya tuh nggak ada jalan setapak yang tadi kita lewatin lagi, tapi mereka dengan gendong tuh bisa loncat. Akhirnya yang kita naik itu berjam-jam, mereka tuh turun paling cuma sejam 2 jam udah nyampe. Dan kita turun pas di sekitar jam 6-an sekitar gitulah waktu maghrib, dan itu langsung gelap total. Dan kita selamat. Beberapa hari berikutnya kita jalannya kayak kepiting nyamping, sakit banget kaki. Dan habis itu jadi berita yang tayangan eksklusif zaman-zaman itu ya, bangga banget dengan TV kalau bisa nyantumin logo eksklusif gitu ya. Habis itu TV-TV lain mungkin diomelin sama ditegur dan dimotivasi oleh produser masing-masing untuk kita harus juga punya tayangan ini. Mereka naik, saya ingat saya ada beberapa TV naik dan ternyata habis itu ditolong oleh tim SAR karena nyasar di hutan gitu ya. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan karena penuh dengan keberuntungan. Nah kalau kita sebagai orang yang percaya dengan kekuatan lebih tinggi, kalau kita percaya itu pasti ditolong oleh yang di atas. Sehingga bisa naik turun dengan selamat dan ya selamat aja meskipun banyak hambatannya, jadi nggak terlupakan dan juga sekaligus menjadi penyemangat bahwa gunung aja bisa kita lewatin ya nggak. Apalagi gunung-gunung lain di dalam kehidupan ini ya kan. Dalam kehidupan kita ini kan banyak banget gunung, bukit dan lain-lain yang kelihatannya nggak mungkin nih, ini gede banget ini terlalu susah gitu kan. Tapi ternyata kalau kita jalanin setapak demi setapak, akhirnya lewat juga gitu kan. Jadi itu satu pengalaman yang gak terlupakan karena habis itu membantu saya melewati gunung-gunung lain di dalam hidup yang terasa impossible gitu ya. Tapi ternyata memang gunung itu kalau dilihat dari jauh memang serem. Tapi setelah kita deketin, kita jalanin, akhirnya selalu ada jalan-jalan keluarnya kok. Selalu ada tadi anjing yang nggak sengaja kita ketemu. Selalu ada pemuda-pemuda yang nggak sengaja kita ketemu yang akhirnya membantu kita melewati si gunung itu. Itulah yang saya alami juga sampai pada titik ini. Gitu. Wah, kayaknya banyak nih Mas. Karena hidup saya itu kan berkutatnya di dunia jurnalistik, kemudian saya di lembaga survei, kemudian saya di politik ya. Jadi antara lain misalnya kita waktu saya masuk lembaga survei, saya tuh bener-bener nol, bener-bener nggak tahu apa-apa, tapi jadi CEO gitu kan. Nah, saya ngalamin bahwa kalau kita nggak tahu apa-apa itu justru kita pasti kalau kita jalanin, kita akan belajar jauh lebih banyak ketimbang orang yang merasa dirinya tahu gitu kan. Karena kita kayak gelas kosong yang kalau ditumpahin air seember gitu ya, airnya meskipun atau air mancur gitu kan, tapi karena gelas kita kosong pasti kan akan ada yang kita tangkep gitu kan.
dibandingin orang yang gelasnya udah penuh. Akhirnya dia cuma nangkepnya airnya sedikit gitu. Tapi dengan perasaan seperti itulah kita masuk, dan akhirnya saya belajar mengerti tentang survei, ngerti tentang manajemen perusahaan yang tadinya saya nggak ngurusin kan. Sebagai wartawan kan kita taunya diurusin orang gitu. Nah terus misalnya kalau saya dan suami sempat itu di awal kita juga berjuang banget untuk punya anak misalnya, karena ternyata kalau saya tuh punya kondisi darahnya kental gitu. Kita beberapa kali keguguran dan akhirnya baru bisa punya anak di kehamilan yang ketiga gitu. Itu kan juga gunung-gunung yang kalau anak sekarang mungkin yang merasa child free nggak penting rasanya, tapi ketika itu kita udah nikah mungkin setahunan merasa kepingin, kita pengen hidup kita tuh nggak kita berdua doang gitu kan. Jadi habis itu akhirnya saya menghabiskan masa kehamilan saya dengan setiap hari nyuntik perut sendiri gitu kan. Karena suami saya nggak berani nyuntikin. Jadi menyuntik diri sendiri dengan cairan pengencer darah sampai hari H mau lahiran. Lahirannya harus sesar ya, karena jarak antara pemberian obat sama lahir itu harus diukurnya pas. Kalau nggak darah yang keluar terlalu banyak itu bisa fatal gitu kan. Kayak gitu. Jadi banyak lah Mas ternyata dalam kehidupan kita ini. Lain lagi misalnya ini juga kalau dalam politik, fundraising. Di politik ini Mas, fundraising tuh susah banget karena orang terlalu negatif melihat partai politik. Yang ada kalau ngeliat partai politik biasanya ini pasti banyak duitnya gitu kan. Saya pernah ngalamin waktu awal-awal PSI, kita diundang ke sebuah seminar. Saya udah bilang saya nggak bisa, ini jadwalnya padat, lagi ada mau kemana, tapi yang punya acara insist banget harus hadir gitu kan. Nah ternyata ya udah deh, saya bilang saya mampir sebentar ya gitu. Nah ternyata oke Mbak, begitu datang saya juga udah curiga nih, kok ada ibu-ibu, ada anak kecil di antara yang hadir gitu kan. Dan ternyata begitu saya mau permisi duluan karena memang waktunya mepet, dikejar-kejar sama panitia minta proposal gitu. Jadi kita udah jadi narsum dulu, baru diminta kontribusinya katanya gitu kan. Nah jadi seperti itulah saya rasa orang melihat partai politik merasanya pasti duitnya banyak nih, pasti bisa dimintain macam-macam. Jadi kalau kayak yang DM saya tuh macam-macam banget Mas, mulai dari yang minta ijazah anaknya ditebus, itu mungkin masih inilah ya, masih bisa dipahami gitu kan. Ada lagi sampai minta renovasi rumahnya dibayarin, itu ada katanya waktu pandemi terhenti nih Mbak, kita pekerjaan dipecat gitu kan, padahal saya baru mulai renov gitu, bisa tolong diselesain nggak Mbak renovnya gitu. Jadi wow, luar biasa banget orang nih ngelihat orang partai politik tuh sebegitunya ya. Mungkin karena kita selama ini disajikan berita-berita korupsi ya kan, udah korupsi masuk penjara, dikasih lihat rumahnya, wow. Apalagi kasus-kasus yang sekarang, pejabat publik yang profil gajinya nggak segitu, punya uang 50 miliar aja kita udah kaget. Ternyata itu belum semuanya, masih ada 500 miliar. Dan ternyata angkanya yang baru lagi keluar hari ini bikin kita lebih kaget lagi. Nah jadi dengan orang lihat kayak gitu tuh, ngeliat yang namanya orang yang ada di politik, ngeliat pejabat publik, itu serasa banyak uang gitu. Padahal yang nggak selalu begitu, dan kebanyakan tidak begitu. Yang benar harusnya nggak gitu ya. Kecuali kalau dia bisa menjelaskan asal uangnya. Nah, jadi kita tuh ngalamin Mas fundraising mulai dari yang diundang untuk ngejelasin PSI mau ngapain sih gitu ya, kalau komunitas gitu ya. Kemudian kita ngajak mereka donasi, mulai dari ada yang 50.000, 10.000, waktu itu bisa dapat terkumpul donasi 30 juta tuh udah seneng banget gitu ya. Meskipun tentunya untuk kebutuhan, kalau kita mau ngomong soal kampanye itu tentu uang yang sangat-sangat kecil gitu. Kalau orang tua, saya sama suami ketika kita nikah sama-sama udah yatim, jadi kita nikah juga pakai uang sendiri, nggak minta sama orang tua karena masing-masing ibunya udah janda gitu kan. Dan kami berdua ya kelompok pekerja Mas, kelompok menengah bekerja lah gitu ya. Jadi kita meniti karir masing-masing sesuai dengan passionnya masing-masing. Suami saya di IT, mulai dari kerja di IT-nya perusahaan-perusahaan sampai kemudian bikin perusahaan kecil-kecilan yang bikin website, sampai akhirnya dia suka memang dunianya itu IT banget.
kemudian dia mulai bikin startup gitu ya, startupnya kemudian diinvest, jadi bener-bener niti dari awal. Dan saya pun belajar kayak sekarang waktu saya kebanyakan di PSI gitu ya. Saya belajar manajemen keuangan Mas. Sekarang apalagi anak-anak sekarang semuanya ngejarnya apa? Financial freedom, ya nggak? Dan sekarang bersyukur banget kita tuh di YouTube banyak banget konten-konten tentang bagaimana caranya punya penghasilan tapi nggak mesti yang kita kerja 9 to 5, ya nggak? Jadi saya jadi karena saya terpaksa waktu saya sedikit gitu untuk saya nyari kerjaan yang kerja di kantoran misalnya. Jadi saya lebih kalau ada waktu saya tuh pasti nyari-nyari, saya demen banget konten-konten yang terkait dengan financial planning dan gimana caranya kita bisa lebih cerdik berinvestasi gitu. Jadi kalau di saya nyari peluang-peluang itu tuh Mas, dan ternyata kalau dicari memang ada juga yang kita mungkin nggak tahu. Tentu harus kita verifikasi ya, jangan sampai kita jadi korban investasi bodong misalnya. Dan yang penting harus diversifikasi sih Mas gitu. Jadi banyak banget pemikiran-pemikiran di konten-konten kreator di YouTube terutama terkait finansial yang ngebuka pikiran saya sehingga sekarang saya bisa jadi berinvestasi atau dan saya tipenya value investor. Jadi saya bukan trader gitu ya. Kalau saya juga punya investasi di pasar keuangan misal, tapi saya adalah prinsipnya value investor dan saya saya spread the risk gitu. Jadi dengan begitu saya nggak mesti mantengin tiap hari. Tapi saya tahu saya mau masuk kemana. Saya punya target. Kalau lagi banyak keluar kota agak susah sih Mas, karena kadang kita tuh baru bisa tidur aja udah kadang tengah malam gitu ya. Pagi-pagi udah ada lagi agendanya. Jadi rasanya hampir nggak mungkin. Tapi dikompensasi kalau lagi begitu ada luang pasti diusahain olahraga. Makanya biasanya kalau traveling juga selalu bawa setelan olahraga, meskipun belum tentu kepake, tapi paling tidak dia udah ada dulu. Kalau begitu kita sempet langsung, apakah itu jalan, tapi kalau ke daerah ya, tapi kalau ke daerahnya kayak minggu depannya kita mau ke NTT, itu kan alamnya enak, jadi udah bakalan pasti ada di koper baju olahraga. Menurut saya cantik itu ya relatif, dan kalau kita happy dengan diri kita sendiri, puas dengan diri kita sendiri, itu otomatis kita merasa cantik dan menarik sih gitu ya. Jadi kita itu terbiasa untuk merhatiin rambut, baju, sama make up. Jadi akhirnya kalau buat saya itu jadi gaya hidup aja sih gitu. Meskipun treadmill di rumah nggak ada yang lihat, juga paling nggak saya pakai alis sih. Gitu. Kebiasaan aja gitu kan. Atau meskipun jemput anak ke sekolah pakai masker juga, tapi tetap pakai lip gloss gitu kan, karena kebiasaan aja, seneng aja. Jadi menurut saya sih mendingan selama kita happy itu doesn't matter kok gitu. Tapi kadang-kadang ada juga hari-harinya yang saya merasa nggak perlu, kayak tadi pagi banget saya pagi-pagi setelah antar anak saya ke klinik dan nggak pakai apa-apa tapi pakai alis. Ya itu oke-oke aja gitu kan, dan saya nggak merasa value saya berkurang karena saya lagi pakai baju yang ngasal atau nggak pakai makeup. Jadi yang penting selama kita happy and content dengan diri kita sendiri, ya bodo amat lah apa kata orang gitu. Saya sekarang ini dalam tahap yang bisa belajar, bisa untuk oke, orang boleh ngomong apa aja, dan saya tahu orang ini ngomong ini, baca juga komen-komen, tapi beruntunglah saya bisa nggak masuk itu ke hati sih. Kalau orang main catur, yang main tuh hanya berdua dan fokus banget ke papan catur, kadang-kadang kita nggak bisa melihat dengan clear apa langkah yang harus kita ambil karena terlalu fokus dan intens gitu kan. Tapi orang-orang yang nontonin kamu main catur sebenarnya bisa dengan gampang ngelihat harusnya langkahnya gini nih, gitu-gitu kan. Gitu. Jadi maksudnya papa tuh kita harus banyak-banyak dengar orang. Kadang-kadang kalau kamu yang ngejalanin, memang kamu yang ngejalanin. Tapi justru karena kita yang ngejalanin day to day, kita yang intens banget, kadang-kadang pikiran kita tuh nggak bisa clear melihat sebuah masalah. Mungkin karena campur-campur ya, stres. Dan kadang-kadang kalau kita terlalu yang udah day to day, terlalu capek, kita juga nggak bisa clear melihat masalah. Oke, itu sekian profil saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang dirasa kurang pas, mohon maaf. Tapi yaitu tadi cerita jujur-jujuran. Semoga
bisa membantu kamu mungkin yang mungkin lagi ada dalam posisi yang sama ketika itu. Dan semoga bisa diambil positifnya aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.